Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita bertemu lagi di acara live trading bersama GK Invest Cabang Semarang. Seperti biasa, bersama saya Rudi Oktrianto dari R&D GK Invest Semarang. Di beberapa menit ke depan kita nanti akan menyajikan eh, live trading lah ya. Kita menganalisakan, nanti dianalisakan oleh teman saya Ardiansah secara teknikal. Nah, itu nanti Anda bisa menyimak analisa yang dipaparkan oleh beliau. Kalau misalnya mungkin Anda ingin request instrumen trading yang saat ini Anda transaksikan, ingin dianalisakan untuk malam hari ini, Anda bisa mengetik di kolom chatting ya, kolom chatting, kolom chat ya, atau komentar di klik meeting maupun di YouTube bagi Anda yang saat ini online bersama kami lewat channel YouTube. Nanti bisa Anda ketik di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan untuk pertanyaan Anda. Nah, nanti akan coba untuk dianalisakan. Oke, sebelum kita menuju ke analisa teknikal, kita lihat dulu nih berita apa yang ada pada malam hari ini. Untuk ini berita nggak banyak sih ya untuk hari ini. Saya bacakan yang kategori bintang 3 ya, yang pengaruhnya cukup lumayan lumayan besar lah ya, lumayan besar dengan pergerakan indeks dolar atau mata uang dolar Amerika. Nanti malam akan dirilis jumlah lowongan pekerjaan. Diperkirakan untuk lowongan pekerjaan di bulan ini, ini laporan bulan Mei ya. Bulan Mei itu diperkirakan mengalami kenaikan ke 9.388.000. Dari sebelumnya lowongan pekerjaan cuma di 9.286.000. Jadi ada banyak lowongan pekerjaan yang dibuka. Prediksinya ada banyak lowongan pekerjaan dibuka di Amerika sehingga mengurangi tingkat pengangguran dan mengurangi klaim pengangguran. Nah, hal ini juga bagus untuk mata uang US dollar atau dolar Amerika. Yaitu kalau misalnya nih aktualnya benar-benar lowongan pekerjaannya itu bertambah sehingga membuka peluang bagi yang belum bekerja atau pengangguran untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, nanti akan dirilis jam 9 malam. Nanti bisa Anda lihat pergerakan instrumen trading yang saat ini Anda transaksikan. Jadi entah itu forex yang lawannya US dollar, khususnya yang lawannya US dollar, ataupun komoditas, ataupun indeks saham, atau di saham, CFD Single Stock, itu juga akan berpengaruh di situ. Kemudian data ekonomi lainnya yang dirilis, yang termasuk kategori bintang 3 ya, atau high impact, itu dari negara Kanada akan merilis indeks manajer pembelian EFI itu bulan Juni. Nah, itu bagi Anda yang transaksi USD versus Kanada dolar itu nanti bisa lihat pergerakan USD chart ya nanti di MetaTrader 5 GK Invest. Kemudian untuk malam harinya atau bukan malam hari ya, dini hari ya. Untuk dini hari itu nanti jam 1 ada meeting. Oh ya, maksudnya jam hari ini ya. Hari ini sudah mulai meeting anggota Bank Sentral Amerika itu sudah mulai meeting dan nanti hasil meetingnya akan disampaikan jam 1 malam. Jadi hasil meeting biasanya meliputi proyeksi ekonomi di beberapa minggu ke depan atau beberapa bulan ke depan. Kemudian mengenai suku bunga, kalau suku bunga sih masih sama ya, diperkirakan juga masih sama. Kemungkinan nanti akan mulai melirik untuk dinaikkan itu di tahun 2022 atau tahun depan atau 2023 malah ya. 2 tahun lagi. Tapi untuk saat ini suku bunga Amerika masih cukup nyaman antara 0 sampai 0,25 poin. Jadi suku bunga masih mendekati 0%. Nah, yang akan jadi perhatian investor atau pelaku pasar di sini untuk hasil meeting nanti adalah mengenai inflasi ya biasanya. Mengenai inflasi, kemudian mengenai sektor tenaga kerja, termasuk pengangguran, itu mungkin juga nanti akan dilihat oleh investor atau pelaku pasar mengenai hasil rapat dari anggota
atau pejabat Bank Sentral Amerika. Itu nanti jam 1 malam dirilis atau jam 1 dini hari ya, waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian jam setengah 3, jam 02.30 itu nanti ada press conference dari salah satu anggota Bank Sentral. Bostik nanti akan memberikan testimoninya di hadapan publik. Paling tidak itu akan memberikan gambaran mengenai kondisi meeting yang dilakukan pada hari ini. Seperti itu. Jadi bagi Anda yang saat ini ada open posisi, floating, kebetulan equity-nya mepet atau equity-nya tinggal sedikit, nah itu mungkin harus diperhatikan ya. Diperhatikan kalau pergerakannya sesuai dengan open posisi Anda, buy naik, sell turun, itu sih nggak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika Anda punya open posisi, equity-nya mepet, mau habis maksudnya, mepet mau habis, dan pergerakan market berlawanan dengan open posisi Anda. Nah, itu yang paling repot di situ. Jadi paling tidak Anda mulai memperhatikan equity malam hari ini. Kalau sekiranya mungkin cukup ya, ya udah mungkin kalau Anda mungkin yakin bisa ditahan open posisinya. Tapi kalau misalnya Anda rasa mungkin terlalu sedikit atau terlalu mepet, takutnya kalau margin call atau kena stop out, nah itu mungkin bisa dilakukan top up atau penambahan dana malam hari ini. Mumpung masih ada waktu ya, sebelum jam 1 dini hari nanti malam. Nah itu, jadi mungkin bisa dipikirkan untuk mulai malam hari ini. Sambil melihat live trading bersama GK Invest cabang Semarang, seperti itu. Oke, saya rasa untuk data ekonomi cuma 2 itu aja. Kemudian untuk pergerakan emas, malam hari ini juga kembali lagi menguat, melemah ya, kemarin melemah sampai di bawah 1.800, sekarang diangkat lagi naik sampai di 1.806. Sedangkan harga crude oil atau minyak mentah mengalami koreksi setelah membentuk harga tertinggi sejak bulan bulan September 2018. Ya tertingginya 76.78, ini lebih tinggi lagi mendekati 77. Cuman closingnya tidak di atas 76.78. Jadi membuat harga crude oil sedikit terkoreksi. Tapi saat ini sudah mulai perlahan mulai menanjak di atas $74 per barel. Oke, kita langsung saja sapa teman saya yang dari Bandung, Ardiansah. Halo bro, gimana kabarnya bro? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Lagi di Bandung ini ya? Ya Pak, lagi di rumah. Lagi di rumah. Bandung gimana nih Bandung kondisinya? Lockdown juga, lockdown. Penutupan beberapa jalan ya, jalan protokol ya. Iya Pak, sama juga di sini juga Sama, kayak gitu. Kebanyakan sama kan. ditutup. Oh ya, Semarang juga sama sih kondisinya, beberapa jalan protokol yang mungkin memicu keramaian mungkin ditutup supaya tidak membuat berkerumun masyarakat. Jadi untuk mengurangi mengurangi penderita COVID. Oke bro, mungkin langsung saja disampaikan untuk analisa teknikal pada malam hari ini, karena nanti malam dini hari nanti ada hasil rapat Bank Sentral Amerika atau FMC. Nah, gitu. Oh jam 1 Pak ya? Ya jam 1. Tapi cuman hasil rapatnya aja sih yang Oh, dirilis, tapi nggak merilis mengenai suku bunga. Tidak ada suku bunga, tidak. Ya mungkin ya proyeksi ekonomi atau apa seperti itu. oh iya Pak, ya, jam 1. Hmm. Oke, silakan bro. Oke Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi malam ini kita ketemu lagi di live training bersama GK Invest Semarang. Jadi seperti biasa, mungkin kita mulai aja dulu dari goldnya karena ini masih lagi menarik juga goldnya. Kita langsung saja coba kita lihat pergerakan gold. Sebenarnya sudah saya mapping sedikit ini untuk goldnya. Jadi secara garis besar targetnya gold ini masih ke 1809 1812 ini. Nah ini sebenarnya kita bisa siap-siap buy sebenarnya ini.
Nah ini bertumpuk. Nah ini kita bisa ngapain nanti selesainya M30 nya ini. Coba kita lihat keyboardnya. Ya, coba kita lihat dulu, perhatikan loadnya. Targetnya itu di 18.12 target untuk gold. Ini kita lihat perpindahan candlenya. Jadi saya tulis aja di kolom chatnya. Baik. Bestop goldnya di 18.08.60 SP 18.12.00. SL-nya itu di 18.0. Collection kita pasang di 18.05. Jadi untuk gold kita bisa pasang bestopnya di 18.08.600, targetnya itu di 18.12.00, stop lossnya itu di 18.05 untuk gold. Ini tinggal kita lihat aja. Untuk gold kita bisa pasang buy stop di 18.08.600. Oke, kita lanjut dulu. Jadi kita fokusnya masih di gold ya, fokusnya buy-nya. Nah, targetnya ini 18.12.300 atau 18.12.00 target kita untuk gold. Stop loss kita itu di 18.05. Nah, stop loss kita. Nah, kita siap-siap dulu. Nah, kita masuk. Nah, stop loss kita di sini. Jadi kita 12. Harus hati-hati ya untuk goldnya. Tinggal kita lihat. Oke, kita lanjut. Pound sterling ini secara garis besarnya sebenarnya ini masih melemah dan tren kalau kita perhatikan. Ini sebenarnya masih dalam kondisi Oke, kita lanjut. Untuk di pound sterling, ingat ya kita udah ngebuy tadi di gold ya di 18.08. Lanjut kita lihat di pound sterling. Kalau kita perhatikan pound sterlingnya ini sebenarnya masih dalam fase koreksi, cuman harus hati-hati kemungkinan besar ini menunggu data rilis juga ya, jam 1 dini hari nanti.
Nah, ini kalau kita perhatikan, ini area resistennya sebenarnya ini area resistennya 1.38400 area resisten di BSD, area resisten di BSD 1.38. Jadi resistennya itu di resisten di BSD ini 1.38400. Jadi harus hati-hati yang punya posisi ngebuy. Ini sebenarnya cenderung sudah masuk fase posisi nge-sell-nya sebenarnya, jadi harus hati-hati. Jadi tinggal kita lihat di sini perubahannya di M30. Apakah kita bisa nanti nge-sell di harga resisten ini 38.400. Tinggal kita lihat, kita menunggu konfirmasi untuk penempatan stop loss-nya nanti. Oke, kita lihat, perhatikan ini. Jadi kita perhatikan ini area resisten ini. Hati-hati, tinggal kita menunggu konfirmasi satu candle dulu. Nah, di ini nih. Sebenarnya untuk posisi nge-sell kita nanti. Nanti kan polanya seperti ini. Ini candle kita lihat. Ini bisa jadi target nanti di 37. Kalau dari posisi sekarang sekitar 40 pips. Tinggal kita lihat ini 15 menit ke depan. Oke, kita lanjut dulu di untuk GJ. Nah, ini GJ kita bisa sell juga untuk GJ. Kita bisa pasang buy stop, sell stop nanti. Ini sell GBP GTY di harga 152. Bentar, Pak. 152.890. Stop loss 152 153.200 TP 152.400. Tinggal kita lihat di sini area sell kita di sini. Tinggal kita lihat menyentuh areanya ini. Sell stop. Sell stop 152. Ntar nanti kita coba lihat. Oke, kita lanjut dulu. Jadi untuk di pound sterling-nya dan pound sterling-nya di BSD itu kita fokus nge-sell-nya ya nanti. Kita menunggu 15 menit ke depan. Oke, kita lanjut sambil melihat untuk analisa USD CAD. USD CAD. USD CAD ini Pak Wahyu kita masih fokus nge-buy USD CAD-nya. Kalau kita perhatikan ini masih area buy ini. Kita perhatikan untuk area buy-nya nanti.
Nah ini area buy untuk sedikit. Area ngebuy-nya ini. Area buy USD CAD di poin 1.24 200 dan 1.2300. Jadi kita masih fokus USD-nya, kita masih fokus ngebuy ya. Untuk targetnya kita lihat dulu targetnya. Target ini lumayan ini. Saya lupa tadi. Target 1.25700. Stop loss 1.23. 1.2 berapa di stop loss ini? Sorry, salah tadi harganya 23.040. Tadi area banyak saya koreksi dulu ya, Pak. Saya tadi salah Pak Wahyu. 1.24 200 1.2397. Untuk GG kita nunggu, coba bentar dulu Pak. Untuk apa tadi yang masih belum? Euro Jepang ini masih sama polanya. Euro Jepang ini kita masih fokus nge-sell juga untuk Euro Jepang ya. Ini kita perhatikan. Euro Jepang ini kita masih fokus untuk posisi sell-nya. Ini targetnya di 130.300 malam ini. Nah ini kita perhatikan Euro Jepang ini. EJ masih fokus sell. Target malam ini 30.300. Jadi seperti itu Pak Wahyu. Untuk Pak Tri di PJPY kita fokus sell ya Pak Tri. Ini di PJPY-nya. Paling bagusnya ini kita pakai sell stop. Kita sell stop aja di 152.89. Ini Pak. Sell stop GG 152.89. DP
152.400, stop loss 153.200. Jadi seperti itu, kita masih fokus untuk posisi posisi ngebainya, posisi nge-sell-nya untuk di depannya. Oke, kita lanjut. Tadi pertanyaan untuk, jadi seperti itu Pak Tri, kita masih fokus sell-nya untuk di depannya. Untuk Pak Dimari EU-nya, Euro USD-nya, Euro USD. Ini kemarin sebenarnya ini udah lumayan profitnya juga ini. Kita hapus dulu. Kita mapping kembali dulu. Nah, kalau kita perhatikan ini masih sama dia sebenarnya. Untuk kalau kita perhatikan ini masih fokus nge-sell juga sebenarnya. Cuman harus hati-hati Pak Dimari dengan pola market yang seperti ini. Kalau kita perhatikan ini, nah ini kalau ranging kayak gini nih, market ini hati-hati. Ini salah satu market yang kurang bagus untuk kita masuk entry. Nah, kalau kita perhatikan, hati-hati pola market yang seperti ini, kurang menarik. Mungkin nanti kita perhatikan di area-area Fibonacci-nya. Simpel aja sebenarnya saya buat. Karena sebenarnya ini secara tren ini masih down sebenarnya ini Pak Dimari. Untuk di Euro USD-nya. Jadi kita di sini area resisten EU. Resisten EU ini itu ada di 1.18367 dan 1.18507. EU kita masih fokus sell ya. Jadi untuk EU-nya ini kita masih fokus ke sell-nya. Kalau kita perhatikan dulu growth-nya, growth-nya masih mencoba. TP tadi yang TP 1809 sudah dapat ini. Di break 1809 ini targetnya 1812 ya. Jadi nanti ada opsinya. Kita lihat dulu. Oh, BBPJP-nya udah masuk. Kita bisa nge-sell ini BBPJP-nya. Nah, kita ada nge-sell. Posisi GJ. Stop loss di 20. TP kita pasang di 40. Ada order kita udah masuk. Kita perhatikan dulu marketnya. Yang tadi yang untuk Pak Patri Abianto udah bisa masuk order misalnya Pak di BJP yang sudah masuk di 152.90 udah bisa masuk sell. Stop loss kita di 153.20. Dari harga kita itu ada 30 pips stop loss-nya dan targetnya itu 50-an pips. Ya, hampir 1:2 lah.
target dengan stop lossnya. Udah running, udah running harganya. Oke, kita lanjut sambil kita lihat ini beberapa pairnya. Jadi kita ada dua posisi, Polestar LGBT Japanian Sell di harga 152.90. Nah, ini lumayan sudah running profit. Nah, ini GBP Jepang ini termasuk kategori mata uang yang mirip-mirip karakternya dengan gold. Jadi pergerakannya itu lumayan agresif pergerakannya. Jadi yang mau mengejar sekitar 10 sampai 20 pips itu paling cepat ini di Jepang ya. Salah satunya. Kita sudah ada dua running di gold dengan di goldnya masih running masih minus. Di Jepang ini masih running profit. Oke, kita lanjut. Apa yang tadi yang belum dibahas ya? Oh, ini. Nah, ini USD Japan Yen. Nah, kebetulan saya ada posisi tadi USD Japan Yen, saya ambil di time frame H4-nya. Ini kita masih fokus juga nge-buy. USD Japan Yen ini fokus nge-buy ya. USD gitu ya. Fokus buy. Target 11.300 sampai 11.500. Ingat selalu ya pasang stop loss untuk ini. Stop loss di 10 poin 300, bayarnya di 110 poin 70. Jadi USD Jepang ini kita fokus ngebuy di harga, bisa ngebuy nanti di 110.700, stop lossnya di 110.300, targetnya itu di 111.300 dan 111.500 targetnya. Kemudian saya sudah ngebuy tadi karena memakai time frame besarnya ini, memakai time frame jadinya tadi untuk posisi ngebuynya. Lumayan targetnya, stop lossnya 30-an pips, targetnya itu hampir 80 pips, lumayan. Ingat selalu risk manajemennya juga kita perhatikan. Jangan selalu memasang stop loss lebih besar dari take profitnya, yang paling penting. Oke, kita lanjut dan perhatikan juga lotnya. Biasanya itu kalau kita transaksi itu satu kali transaksi itu maksimal 1 sampai 3% yang dipakai dari modal setiap kita entry posisi, itu maksimal. Oke, kita lanjut. Crude oil kita sudah sempat bahasakan di minggu kemarin bahwa hati-hati di crude oil ini kemungkinan besar akan koreksi karena sudah menyentuh harga tertinggi resistennya sebenarnya di 7576 ini menjadi resisten. Nah, untuk posisi crude oil ini kemungkinan besar kita yang paling bagusnya opsinya sebenarnya ada dua. Kalau kita mau nge-sell, kita menunggu selesai ini. Nah, ini kemungkinan besar besok untuk posisi sell-nya. Untuk posisi nge-buy ini ya kita menunggu break top sebelum break top kemarin di 7700 itu harga tertingginya. Jadi kalau kita perhatikan kemungkinan besar memang ini bakalan koreksi crude oil-nya.
Kalau dari segi teknikalnya, tinggal kita lihat nanti dari segi fundamentalnya, apakah sesuai dengan teknikal dan fundamentalnya. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya ini koreksinya tinggal penentu malam ini. Nah, kalau kita perhatikan ini area-area koreksinya untuk crude oil kemungkinan besar area koreksinya itu 72,35 dan 70,75 itu area koreksinya. Kita perhatikan ini masih area koreksinya. Aussie. Oke, kita lanjut untuk mata uang Aussie. Aussie sebenarnya ini kalau kita perhatikan sebenarnya Aussie ini masih mengejar ini di 0,34 di 74.000. Targetnya sebenarnya itu supportnya sebenarnya di sini 74.000. Support di USD 0,34. Jadi masih sama, supportnya masih mengejar itu sebenarnya harganya. Kalau kita perhatikan ini range pergerakan ini masih di area ini sebenarnya. Nah, kalau kita perhatikan, jadi harga sebenarnya sekarang ini berada di area pivotnya, harga tengahnya. Kita tulis dulu resisten 0,75. Pivotnya itu 0,7493. Jadi harap hati-hati untuk posisi nge-sell ini. Posisi nge-sell atau nge-buy-nya karena harga lagi di tengah ini bergerak. Yang paling amannya untuk pengambilan posisi nge-sell-nya ini nanti kita bisa ini pasang sell stop di 34,70. Kenapa kita tidak sell sekarang? Karena kita mau tahu dulu di mana area untuk penempatan stop loss-nya nanti. Yang paling penting dulu. Oke, kita lanjut apa yang belum kita bahas. Lihat pound sterling. Nah, pound sterlingnya udah tadi. Pound sterlingnya sudah juga masuk area nge-sell-nya. Tinggal kita menunggu nih yang 30 menitnya nih, yang 30. Perpindahan candlenya yang 30. Ini pound sterling. Untuk pound sterling, jika harga masih di area ini 1,38.30 sampai jam 8, nah kita bisa fokus untuk posisi nge-sell-nya nanti. Kita menunggu selesai nih. Kita menunggu. Karena sebenarnya ini masih downtrend sebenarnya, masih dari itu. Untuk posisi pound sterlingnya. Crude oil dari bahasa yang crude oil. USD. Coba kita lihat beberapa indeks. Oh, kita belum lihat indeks dolarnya. Nah, secara garis besar, kalau kita perhatikan indeks dolarnya ini, kemungkinan besar masih menguat. Ini indeks dolarnya masih mengejar di 92,80 indeks dolarnya. Ini paling menunggu data rilis sebentar jam 1 dini hari nanti.
apalagi polanya seperti ini. Nah ini yang paling market yang kurang bagus ini kalau ada pola-pola seperti ini. Nah kalau kita perhatikan kita yang perhatikan. Ini biasanya kalau pola seperti ini satu kali pergerakannya agak lumayan besar nanti ini. Data rilis keluar. Jadi kemungkinan besar ini indeks dolar ini masih menguat, masih kembali ke harga 9280.40 targetnya ini malam. Jadi kemungkinan besar yang berlawanan dengan indeks dolar kayak pound sterling, USD Jepang Yen, USD CHF, GBP USD, Euro USD, Aussie, kemungkinan besar itu kan menjadi melemah. Oke, coba lihat sedikit di Dow Jones. Dow Jones masih bergerak di area ini. Sudah bahasakan kemarin targetnya itu di 34.700, bermain di area ini di resistennya ini biasanya ini jadi patternnya ini jadi triple top bahasanya. Misalnya kalau kita mau mengambil posisi ini kita menunggu best stop aja, strateginya biasanya kalau triple top di posisi Dow Jones, posisi ngebuynya nanti di 35.000 best stopnya nanti. Best stop 35.000. Kita lihat GG-nya dulu. Oh, udah running profit GG-nya. Kita posisi sell tadi di 152.89, 90, ada yang 90, ada yang 89. Udah running 9 pips. Goldnya masih bolak-balik di area ini. Kita pasang stop loss kecil ya untuk goldnya. Kita pasang di 18.05, 30 pips. Karena kita lihat darinya agak lumayan juga penurunannya, jadi kita harapkan hati-hati aja. Kita review dulu, wah ini pound sterling. Nah ini kalau ditutup di harga ini nanti tinggal kita lihat. Kemungkinan besar ini pound sterlingnya dengan pound sterlingnya bisa arah ini malah, jadi kita fokusnya nge-sell juga di pound sterlingnya. Euro Jepangnya, oh tadi sudah ditanyakan Pak Wahyu, Euro Jepangnya kita fokusnya masih sell, targetnya itu di 130.300. So, kita lihat juga di mata uang ini, karena juga salah satu yang menarik juga di pound sterling Aussie. Ini agak lumayan juga pergerakan per harinya ini. Dan pergerakannya agak besar juga. Biasanya market yang seperti ini masih kurang bagus, apalagi di time frame daily-nya ada pola yang seperti ini, hati-hati. Berapa hari ini, 2 hari ini kita blok. Nah, pergerakannya masih di area ini. Jadi kalau market yang pola-pola seperti ini kita hindari. Tidak usah dulu diperhatikan market-market yang pola seperti ini. Jadi untuk pound sterling Aussie-nya kita skip dulu untuk posisinya. Dan ini harga bentar lagi berada di area ini. Untuk kalau kita nge-sell stop loss-nya besar, kita nge-buy juga stop loss-nya besar. Lebih besar stop loss dari take profit-nya. Oke, kita lanjut. Ini kemungkinan besar di market tidak terlalu bergerak karena mungkin menunggu data rilis sebentar ini hari ini.
yang suka transaksi tanpa melihat berita juga bisa lihat di mata uang yang cross rate kayak pound sterling yen, pound sterling Aussie, euro Japan yen atau euro pound sterling. Nah, itu yang suka lebih fokusnya ke teknikal biasanya fokus di mata uang itu. Karena di mata-mata uang yang major yang berlawanan dengan indeks dolar itu paling sensitif dengan berita-berita fundamental, apalagi yang berhubungan dengan USD. Oke, kita 3820 pound sterling ini kita bisa pasang area sel GBP USD 1,38200 stop loss sambil stop loss 30 pips 1,38500 TP untuk TP-nya TP1 1,3798 kedua 1,3755. Jadi itu kita ada posisi kita bisa pasang sell stop posisi sell nanti di 3820-200 TP-nya itu di 3798 dan 3753 ini TP satunya ini TP keduanya nanti tinggal kita lihat. Pound sterling ini lumayan lama juga bergerak. Oh, gol kita kena stop loss tadi di 18.05. Hati-hati dulu gol. Masih bolak-balik ini. Berarti ini udah jadi. Berarti kita ubah dulu golnya. Nanti stop gol 9 poin 700 TP 18 12 stop loss 18 sell stop bisa pakai sell stop yang tadi sell stop TP 179600 stop loss 1810.00.
goldnya di kita ada opsi. Kita perhatikan GM30-nya yang untuk goldnya. Di depannya. Kita lihat dulu di depannya di trading view. Biasanya saya menganalisa di trading view karena lebih lengkap aja datanya yang dibutuhkan. Kalau kita perhatikan sebenarnya ini pound sterlingnya ini ada pola harmonik yang biasanya trading dengan pattern. Ini pola harmonik ya. Kita perhatikan. Ini kenapa saya bilang tadi kita masih fokus untuk nge-sell di pound sterlingnya. Kita lihat dulu posisi saya dulu. Ya, kalau kita perhatikan pound sterlingnya ini ada pola harmonik ya, dan targetnya itu agak masih lumayan jauh, masih ngejar di 151.600 secara garis besarnya sebelum kembali lagi ke 54. Kalau kita perhatikan pola patternnya seperti ini. Biasanya harmonik ini harmonik Gartule namanya ini. Biasanya kombinasi tren Fibonacci seperti ini. Oke. Nah ini kalau untuk goalnya kita siap-siap untuk sell stopnya nanti. Targetnya itu di 1796. Kita lihat dulu di M30-nya. Nah, oh ya udah masuk. Posisi sell kita. Stop loss kita, ingat stop loss kita di ingat kita ada split yang jadi kita lagi ini. Jadi mungkin seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan seputar market malam ini. Oke, ada yang ditanyakan mengenai analisa teknikal. Soalnya mungkin market agak sedikit hati-hati nih bro ya, nunggu nanti malam nih kayaknya untuk Ya, FMC ya. Sedikit hati-hati juga kecenderungan lebih ke ranging lah ya, sideways ranging. ya, betul Pak. Jadi mungkin nunggu nanti apakah benar-benar nanti seperti keputusan FMC yang kemarin, yang pertengahan bulan Juni, yang mana membuat harga emas dropnya juga lumayan cukup banyak. Ya, Dari 18 berapa ya? 1860-an kalau nggak salah ya, 1860-an sampai di ya, bawah 1800 itu. Di 1670. Sorry, 1770 ya. Di situ. Jadi kayaknya pelaku pasar akan sedikit berhati-hati. Begitupun dengan kita, teman-teman trader, khususnya nasabah GKI Semarang juga hati-hati kalau misalnya ada open posisi.
nanti malam soalnya ada FMC jam 1. Nah, cuman dari rumor-rumornya juga di beberapa website juga masih ada yang hawkish, ada yang dovish ya, jadi masih imbang kayaknya nih. Cuma nanti untuk aktualnya ya kita lihat jam 1 dini hari nanti. Ya, Oke, ini ada sell goal bro ya di ya, 18.05 ya. ya kita ganti posisi kita yang tadi yang Sweet banyak. ya berarti. Oke, ada sell di goal 18.05, stop loss 18.10.200 dan TP-nya di 17.96.500. Oh ya, ini kebetulan di GK Invest juga ada promo bagi teman-teman trader yang online di YouTube maupun di Klik Meeting. Kita ada Mega Rewards. Anda bisa trading sambil mendapatkan peluang mendapatkan apa namanya ada handphone, ada emas, ada apa namanya mobil, ada motor. Nah itu bisa Anda dapatkan dengan cara Anda bisa menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Nah, mumpung ada mega promo, mega reward ya, mega rewards yang banyak sekali hadiahnya di situ. Ada disclaimer juga. Nah, ini kalau Anda ingin tahu disclaimer-nya, syarat dan ketentuannya seperti apa, silakan menghubungi tim marketing GK Invest Semarang. Kemudian masih di bulan Juli, GK Invest juga memberikan promo bagi Anda dalam rangka ulang tahun Kota Jakarta. GK Invest memberikan bebas biaya menginap atau free swap ya, bukan free swap ya, free swap, bebas biaya menginap. Nah, maksudnya bebas biaya menginap dengan masuk minimal $500 atau 5 juta rupiah. Nah, itu promo ini sampai nanti sampai akhir bulan Juli, tanggal 30 Juli. Jadi masih ada kesempatan. Sekarang masih tanggal 7. Nah, masih tanggal 7 Juli, jadi masih minggu kedua lah ya, minggu kedua di bulan Juli. Jadi masih panjang, masih ada kesempatan bagi Anda untuk menikmati layanan dari GK Invest, yaitu bebas biaya menginap atau bebas web atau bebas apa ya, orang mengatakan rollover lah ya, atau yang ya artinya sama sih, biaya menginap gitulah ya. Jadi posisi yang dibiarkan sampai ganti hari ganti tanggal. Nah, itu namanya menginap. Nah, itu Anda bisa dapatkan fasilitas itu dengan masuk minimal 5 juta rupiah atau $500. Dan promo ini hanya berlaku sampai akhir bulan Juli, tanggal 30 Juli. Nah, itu. Silakan dimanfaatkan teman-teman trader yang apa namanya ingin memanfaatkan, yang suka bermain, yang suka transaksi dalam jangka apa ya, medium atau long term, yang suka dibiarkan posisinya diinapkan beberapa hari. Nah, ini mumpung ada promo yang bebas biaya menginap. Nah, silahkan dimanfaatkan. Gitu. Oke, kemudian kita juga ada event akbar ya. Sebentar lagi tanggal 16, besok minggu depan, hari Jumat, ada event talk show akbar online. Nah, itu nanti akan membahas mengenai money management. Nah, ini bagi Anda yang ingin tahu lebih detail mengenai money management, nanti bisa ikut di event akbar, event talk show akbar online GK Invest. Itu nanti diselenggarakan hari Jumat tanggal 16 Juli jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk bagi Anda yang ingin mengikuti atau ingin join di Zoom, online Zoom, untuk mendapatkan ID dan password, silahkan menghubungi tim marketing GK Invest Semarang. Nah, itu nanti akan dipandu, nanti Anda bisa mengikuti seminar gratis ini tentang money management. Saya rasa cukup menarik sekali bagi Anda yang saat ini sedang apa namanya transaksi ya, entah itu di forex, entah itu di komoditas mengenai money management. Oke, saya rasa cukup sampai di sini untuk live trading pada malam hari ini. Ada lagi yang mau sampaikan, bro? Cukup sampai itu, Pak, saya gitu. Oh gitu ya. Mudah-mudahan tadi yang kita sampaikan juga bermanfaat bagi Anda semuanya. Sekali lagi disclaimer on ya untuk event ini, untuk acara ini. Jadi disclaimer, semua keputusan di tangan Anda semuanya. Jadi kita menganalisa menggunakan stop loss juga.
supaya kalau misalnya salah arah juga kerugiannya juga nggak banyak dan kita juga ada take profit untuk pengambilan, keuntungan, nah seperti itu. Baik, saya rasa cukup untuk acara pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipasi Anda, terima kasih atas perhatian Anda semuanya yang sedang di online di Klik Meeting maupun di YouTube. Terima kasih semuanya untuk seluruh trader seluruh Indonesia dan terima kasih khususnya untuk nasabah GK Invest Semarang. Ketemu lagi besok hari Jumat di acara yang sama di live trading 19 jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, patuhi 5M yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, dan kalau bisa di rumah saja. Nah, seperti itu. Oke, salam profit, selamat malam, dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.